kecuali orang-orang Israel. Mereka melihat bagaimana dengan kerennya dan luar biasanya 10 tula diturunkan, lalat pikat, kata, nyamuk, air menjadi darah, kematian anak sulung. Anda bisa bayangkan enggak, itu keren banget kalau di film itu efeknya luar biasa, saudara. Kalau saudara mengalami masa sulit, pertanyaan banyak anak Tuhan selalu sama. Apa salah saya? Selalu bilang begitu. Benar enggak? Kesukaran, problem, kadang-kadang memang kehendak Tuhan. Saya ajak kita buka kitab Keluaran. Kitab Keluaran. Kita akan lihat sebuah cerita lama. Saudara, waktu saya membaca cerita ini, saya percaya saudara sudah hafal kisahnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di tepi air itu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Orang Israel berteriak 400 tahun diperbudakan, pengen dilepaskan. Lalu dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang spektakuler, kita enggak pernah melihat sampai hari ini. Kecuali orang-orang Israel, mereka melihat bagaimana dengan kerennya dan luar biasanya 10 tula diturunkan, lalat pikat, kata, nyamuk, air menjadi darah, kematian anak sulung. Anda bisa bayangkan enggak, itu keren banget kalau di film itu efeknya luar biasa, saudara. Mereka melihat mujizat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya mereka keluar. Setelah mereka keluar dengan mujizat yang spektakuler, yang pertama dipertemukan Tuhan dengan orang Israel adalah padang gurun. Ya enggak? Habis lihat demonstrasi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, pertama yang dihadapin langsung padang gurun. Kekeringan, kita tahu padang gurun bicara tentang gambaran daerah yang tandus, yang kering, betul enggak saudara? Daerah yang gersang. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan, maka kita tuh melihat bahwa Tuhan sepertinya sedikit memberikan pengharapan, lalu kemudian kita diizinkan mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dan ketemu, namanya di padang gurun pasti haus, ketemunya air yang pahit, nggak lebih menjengkelkan lagi. Tuhan belum selesaikan penderitaan padang gurun aja sudah panjang dan sulit, masih Tuhan kasih cobaan sepertinya air yang pahit. Bahkan kalau Anda cerita nih, baca dari pasal 15 ayat 22 sampai 27, cerita penderitaannya adalah dari ayat 22 sampai 26. Ya enggak? Cerita enaknya tentang 12 mata air dan pohon korma cuma 1 ayat.
Berarti kalau boleh dibilang cerita penderitaannya kok rasanya panjang banget. Lebih banyak daripada cerita berkatnya. Kan gitu kan? Dan di dalam Ulangan pasal 8 saudara. Kalau Anda bisa melihat. Di dalam Ulangan pasal 8 itu Anda akan temukan. Kadang-kadang kalau Anda ada di padang gurun. Kalau saudara mengalami masa sulit. Pertanyaan banyak anak Tuhan selalu sama. Apa salah saya? Selalu bilang begitu. Benar enggak? Salah saya di mana, Bu? Salah apa saya? Saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya mengasihi Tuhan. Bayangan mereka padang rumput yang hijau ternyata ketemu padang gurun dan air pahit. Ini yang dilakukan. Tapi Anda baca, banyak orang ketika kita menghadapi masalah padang pasir, saudara di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dituliskan, ternyata Bapak Ibu, ini kabar mungkin gak enak ya. Keluaran pasal yang ke-8 ya, betul ya, ayat kedua. Oh, ayat saya kok lain. Oh sorry, Ulangan bukan Keluaran Bapak, makanya saya bingung. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan nulis begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu perhatikan, ternyata mereka masuk ke padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Kenapa pertanyaannya saat saudara menghadapi masa sulit selalu Anda tanya salah saya apa? Belum tentu salah saudara apa. Ternyata ini kabar lain, bahwa masa sulit, kesukaran, problem, kadang-kadang memang kehendak Tuhan.